猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Menghadapi naga guntur setinggi 100 kaki, pria dengan 2 pisau itu tidak ragu-ragu dan melambaikan pisau di tangannya lagi ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian, tubuh naga guntur terputus. Cahaya pisau terus menyala. Naga guntur yang ditutupi bekas luka setelah beberapa saat akhirnya meledak di bawah cahaya tajam pisau. Kekuatan ledakan itu juga langsung meledakkan keempat serigala berwarna darahnya menjadi bubuk, dan gelombang kejut yang mendominasi mengguncang orang yang memegang pisau ganda ke belakang. Begitu Xiaoyan menginjak kakinya, lautan api meledak dari tubuhnya dalam sekejap dan menyebar ke sekitarnya, membungkusnya dan sosok yang memegang kedua pisau itu. Alam dewa api segudang, teriak Xiaoyan dengan suara yang dalam. Sosok di ujung juga tidak mengabaikan sedikit pun. Sosoknya melayang tinggi dan sosoknya membeku di udara. Seluruh tubuhnya diselimuti api milik Xiaoyan. Xiaoyan tidak berani ceroboh dan memegang 8 penguasa berat Suan dengan api yang menyelimutinya, menggunakan api dewa sebagai tebasan. Tebasan api dewa ini hanya akan sia-sia. Xiaoyan juga berteriak tanpa niat sedikit pun untuk menghindar, mencoba untuk mengalahkan serangan orang ini. Terlihat 2 sosok bertabrakan di udara. Xiaoyan mengayunkan satu kakinya, tetapi kecepatan yang terakhir mengayunkan pisau tidak hanya tidak berkurang, tetapi juga menjadi lebih cepat. Menghadapi serangan ganasnya, Xiaoyan segera mengayunkan tebasan kedua. Kekuatan yang sangat kuat dari keduanya bertabrakan dengan gila-gilaan, dan lapisan guncangan energi melonjak ke arah sekitarnya. Tetapi puncak gunung di sekitarnya tidak rusak sama sekali, dan mereka tetap tidak bergerak. Cahaya pisau ada di seluruh langit, dan lautan api Xiaoyan juga sangat mendominasi. Tak satu pun dari mereka yang memiliki keuntungan, sampai Xiaoyan mengayunkan tebasan ketiga. Lautan api meraung, ombak berhembus dengan liar, dan cahaya pisau naik dari ratusan menjadi ribuan saat ini. Meski begitu, kekuatan api Xiaoyan sepertinya lebih mendominasi saat ini. Pada saat ini, Xiaoyan berteriak keras saat dia mengayunkan tebasan ketiga. Lautan api benar-benar diledakkan, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti sosok itu. Seluruh lautan api menjadi sangat indah pada saat ini. Lautan api tampaknya menenggelamkan segalanya, dan seluruh lautan api tampak membentuk pusaran dengan panik mencekik semua kehidupan di lautan api. Setelah sekian lama, nyala api berangsur-angsur menghilang. Sesaat kemudian, 2 sosok muncul darinya. Pria dengan 2 pisau memiliki banyak luka di tubuhnya, tetapi sosoknya masih berdiri tegak. Arah matanya tetap sama, dan dia menatap Xiaoyan dengan penuh tekad. Sepertinya selama masih ada jejak kekuatan Yuang, dia tidak akan pernah menyerah. Di sisi lain, pakaian Xiaoyan juga sobek, dan tubuhnya memiliki luka tusukan dengan tulang yang terlihat. Untungnya tubuh Xiaoyan kuat dan dia pulih dengan cepat, sementara itu inti guntur Poit berkedip. Tetapi meskipun dewa petarung dapat pulih, kecepatannya telah sangat berkurang, sehingga pertempuran juga akan dipengaruhi oleh cedera. Orang yang memegang 2 pisau di ujung membuka mulutnya sedikit, dan aura abu-abu muncul di sekelilingnya, mengalir ke tubuhnya di sepanjang mulut dan hidungnya, memulihkan tubuhnya dengan kecepatan yang hanya bisa dicapai oleh ranah keabadian. Setelah beberapa saat, itu kembali normal. Melihat ini, Xiaoyan segera mengangkat alisnya,
Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula ketika serangan itu mencapai level ini sebelumnya, Xiaoyan hampir tidak perlu mengambil tindakan lagi. Mereka semua pasti akan menghilang dengan sendirinya. Menghadapi seseorang yang dapat pulih dan yang kekuatannya sangat mengesankan, pikiran Xiaoyan terkejut. Tentu saja Xiaoyan belum menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi penampilan pria dengan 2 pisau telah mengagetkan Xiaoyan. Artinya di antara ribuan puncak gunung ini sangat mungkin ada keberadaan yang bahkan Xiaoyan tidak bisa tangani. Mungkin karena inilah Jiuying mengatakan tingkat bahayanya. Xiaoyan tersenyum kecut. Jika orang lain yang lebih kuat dari orang ini muncul, maka kemajuan Xiaoyan akan diperpanjang tanpa batas dan Xiaoyan tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di sini. Tentu saja ada masalah terpenting lainnya yang ditemukan Xiaoyan setelah masuk ke sini. Dia datang ke sini melalui awan dari atas, tetapi ketika dia melihat ke atas pada saat ini, Xiaoyan ngeri menemukan bahwa awan yang semula ada telah menghilang. Seolah-olah awan adalah jalan untuk masuk ke sini, tetapi bukan jalan keluar untuk pergi dari sini. Dengan kata lain, jika Xiaoyan ingin pergi dari sini, dia masih perlu menjelajah sendiri. Namun Xiaoyan tidak terburu-buru tentang hal ini karena di jubah lengan bajunya masih ada tahanan roh yang tertidur dan akan selalu ada cara untuk menindasnya. Tentu saja Goyan tidak mengetahuinya saat ini dan Xiaoyan akan memerasnya lagi. Lupakan saja, kita tidak bisa terus membuang-buang waktu, kita butuh solusi cepat, gumam Xiaoyan. Begitu kata-kata itu jatuh, terlihat api merah keunguan naik dari tubuh Xiaoyan. Setelah beberapa saat, latar belakang genesis Qi Xiaoyan telah melampaui 100 juta dan fluktuasi genesis Qi yang berasal dari tubuh Xiaoyan telah mencapai tingkat dewa petarung bintang 8. 7 langkah dewa pembunuh. Saat berikutnya Xiaoyan berteriak pelan. Tidak ada keraguan tentang 7 langkah dewa pembunuh, tetapi konsumsi sumber Qi sangat besar sehingga Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan 10 api iblis absolut untuk meningkatkan latar belakang sumber Qi. Dengan restu dari 22 pembuluh darah guntur, kekuatan Xiaoyan saat ini cukup untuk memiliki kualifikasi menampilkan 7 langkah dewa pembunuh yang lengkap. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, langkah kaki terdengar dan melangkah maju terus-menerus. Di udara, 5 hantu memadat dalam sekejap dan kemudian tanpa penundaan mereka berguling ke arah orang yang memegang 2 pisau. Pertarungan ini telah menghabiskan banyak energi untuk Xiaoyan dan dia juga tahu bahwa setelah pertempuran ini mungkin akan ada banyak sekali pertempuran seperti itu. Meskipun banyak waktu dapat dihabiskan di sini, tidak ada keraguan bahwa tempat ini sangat cocok untuk Xiaoyan berlatih seperti yang dikatakan Jiuying. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah adanya keberadaan yang tidak dapat dihadapi Xiaoyan di puncak gunung ini, dan itu akan menimbulkan ancaman baginya. Oleh karena itu, solusi Xiaoyan untuk ini hanya dapat meningkatkan kekuatannya sendiri sebanyak mungkin setelah memanen nekstar para dewa. Xiaoyan tidak pernah takut dengan hal-hal yang belum terjadi. Hanya suara tumpul yang terdengar dari udara dan 5 hantu menjadi lebih padat. Xiaoyan melangkah 5 kali berturut-turut dengan kaki terbungkus angin yang sangat kencang. Wajah pria yang memegang kedua pisau itu tenggelam. Seluruh sosoknya diselimuti oleh tekanan kuat dari atas kepalanya. Dia mengangkat kepalanya perlahan, kemudian mengangkat kedua pisaunya di atas kepalanya dan tiba-tiba tenggelam. Seluruh tanah runtuh dan itu datang dalam sekejap mata.
ada kejutan pada kedua pisau itu, dan dengan keras itu melesat ke langit. Lalu dalam sekejap badai merah besar meledak, membombardir 5 langkah Xiaoyan yang berkumpul di udara. Sosok pria dengan 2 pisau berubah menjadi garis merah, dan saat dia bergerak, seberkas cahaya merah terus menebas. Dalam sekejap 2 hantu terpotong-potong yang menunjukkan bahwa kekuatan tempurnya sangat ganas. Melihat ini, Xiaoyan melangkah maju lagi dengan telapak kakinya, dan langkah ke-6 keluar dengan mengesankan. Dengan konsentrasi langkah ke-6, kekuatannya berlipat ganda dan melejit, lalu dihancurkan lagi ke arah pria dengan 2 pisau. Xiaoyan bahkan lebih sadar bahwa orang ini sangat kuat, sehingga dia mungkin tidak dapat sepenuhnya membunuhnya, bahkan jika dia menggunakan langkah ke-6. Jadi pada saat ini tubuh Xiaoyan berkelap-kelip dengan inti guntur void. Dia menggertakkan giginya dan melangkah maju lagi. Langkah ke-7. Ketika Xiaoyan menggunakan langkah ini, dia sendiri juga menghasilkan beban yang sangat besar. Tetapi untungnya inti guntur void memberinya dukungan kekuatan fisik yang menyebabkan ki dan darahnya melonjak. Ini adalah untuk kedua kalinya Xiaoyan menggunakan kekuatannya sendiri menampilkan 7 langkah dewa pembunuh yang lengkap. Pada saat ini terdengar suara gemuruh di sekitarnya, di bawah telapak kaki yang besar. Sepertinya bahkan udara hancur dan meledak, dan ada suara melolong yang menusuk telinga dengan serangan yang gila-gilaan. Sepertinya sosok itu ingin menahan langkah ke-7 Xiaoyan. Cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bertabrakan dengan langkah ke-7 yang kokoh. Dalam sekejap, saat cahaya pisau bertabrakan, cahaya pisau hancur berkeping-keping. Meskipun cara yang tak terhitung jumlahnya telah digunakan, tampaknya tidak satupun dari keterampilannya dapat menghentikan 7 langkah dewa pembunuh. Dengan suara ledakan yang keras, 7 langkah dewa pembunuh bertabrakan dengan tanah, dan sepertinya seluruh tanah bergetar hebat saat ini. Suara menderu meletus dari tabrakan yang berlangsung lama. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan matanya tertuju pada tanah yang hancur itu. Setelah asap yang bergolak akhirnya menghilang perlahan, sosok pria dengan 2 pisau tidak muncul lagi. Ketika Xiaoyan perlahan mendekat untuk memeriksa situasi, dia menemukan bahwa sosoknya telah menghilang dan hanya menyisakan pisau ganda yang berlumuran darah. Xiaoyan mengangkat jarinya dan kedua pisau itu perlahan terbang ke arahnya. Xiaoyan melihat kedua pisau itu yang merupakan senjata dari zaman kuno. Xiaoyan melambaikan tangannya dan menyimpannya ke dalam cincin. Kemudian sedikit mengepalkan tinjunya memberi penghormatan. Bagaimanapun, dari perspektif waktu dan senioritas, dia masih dianggap sebagai senior. Xiaoyan menghela nafas panjang. Pertempuran ini sangat merugikannya. Pada akhirnya, dia tidak ragu untuk menggunakan alam dewa api segudang dan 7 langkah dewa pembunuh untuk bisa memenangkannya. Pisau itu adalah pisau yang bagus, dan aku telah memiliki pemahaman bagaimana cara menggunakannya. Tetapi tampaknya penguasa berat suanku lebih baik, gumam Xiaoyan sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu jatuh, penguasa berat suan di belakangnya bergetar, sepertinya mengekspresikan ketidakpuasan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan berbalik dan melihat ke puncak gunung berikutnya. Xiaoyan tidak berniat untuk beristirahat, meskipun pertempuran tadi cukup sengit, tapi tidak terlalu tragis. Pertarungan semacam ini sangat membantu Xiaoyan. Hanya dengan menantang batas sebanyak mungkin, dia bisa mendapatkan peningkatan yang lebih cepat. Telapak kakinya jatuh di puncak gunung ke-8.
setelah memeti nekstar para dewa, puncak gunung itu hancur. Kali ini adalah binatang buas dan kekuatannya tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan pisau ganda sebelumnya, itu adalah jauh lebih lemah sedikit. Tidak butuh banyak waktu bagi Xiaoyan untuk membunuhnya dengan lancar. Dan kemudian Xiaoyan pergi ke urutan ke-9 dan ke-10. Yang mengejutkan Xiaoyan, tidak ada keberadaan yang tidak bisa ditangani oleh Xiaoyan. Tapi Xiaoyan mengerti bahwa bukan karena makhluk ini tidak kuat, mereka tidak dikalahkan oleh Xiaoyan sepenuhnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dan waktu telah menentukan nasib mereka. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。